Halo, di video tutorial kali ini saya akan membahas dua topik, yaitu yang pertama adalah mengenai simbol, dan yang kedua yang akan saya jelaskan adalah bagaimana cara mengubah objek menjadi simbol. Langsung saja kita coba dengan cara membuka dokumen Flash yang akan kita gunakan. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai simbol. Simbol adalah sebuah grafik, button, atau movie clip yang kita buat sekali di dalam Flash, namun bisa kita gunakan berulang kali di dalam dokumen Flash kita. Karena fungsinya tersebut, penggunaan simbol dapat mengurangi besarnya ukuran file kita. Simbol, bila berhasil dibuat, akan tersimpan di library panel, di bagian kanan. Bila kalian berhasil buat, akan tersimpan di sini. Ada 3 jenis simbol di dalam Flash, semuanya memiliki keuntungan dan keterbatasan masing-masing. Sekarang kita akan mencoba membuat simbol di dalam Flash. Untuk membuat simbol, kita cukup pilih objek yang kita mau. Misalnya, saya buat sebuah rectangle, seperti ini. Bila kita selection, dapat kita perhatikan bahwa tipe dari rectangle ini adalah shape. Nah, sekarang saya ingin mengubah shape ini menjadi sebuah simbol. Untuk membuat simbol, kita cukup pilih di bagian menu bar, bagian modify. Kemudian ada pilihan convert to symbol, atau bisa menggunakan shortcut F8. Ini saya klik saja. Nah, di sini ada 3 pilihan, yaitu movie clip, button, ataupun grafik. Nah, untuk kotak ini saya akan mencoba membuatnya bertipe grafik terlebih dahulu. Bisa saya gantikan namanya menjadi kotak, lalu saya tekan OK. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa ketika kita berhasil membuat simbol, otomatis dia akan tersimpan di bagian library kita. Di sini dapat kita lihat bahwa ada kotak dengan tipe grafik. Grafik sendiri biasanya digunakan untuk gambar yang statis, yang berarti kita tidak berencana untuk membuat gambar tersebut untuk memiliki animasi. Grafik sendiri merupakan simbol yang paling tidak fleksibel di dalam Flash. Mereka tidak mendukung ActionScript. Nah, selain itu, meskipun kita dapat membuat animasi pada grafik, tapi kontrol interaktif dan suara tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Dan yang terakhir, kita juga tidak dapat memberikan filter ataupun blending modes ke grafik. Di sini dapat kita lihat bahwa bagian blendnya ini tidak dapat kita pilih. Nah, berikutnya kita akan mencoba membuat movie clip. Kebalikan dari grafik, movie clip merupakan simbol yang paling fleksibel. Misalnya di sini, saya buat sebuah kotak lagi. Dan saya ubah tipenya menjadi sebuah movie clip. Di bagian modify, kemudian kita pilih bagian convert to symbol. Dan kita pilih menjadi movie clip. Saya ganti namanya jadi kotak movie. Nah, di dalam movie clip ini kita dapat memberikan filter, pengaturan warna, dan blending modes ke sebuah movie clip dan mengontrolnya dengan ActionScript. Seperti ini misalnya si kotak movie ini. Saya coba ubah blending modes yang ada di bagian property inspector. Saya pilih saja, misalnya saya ubah menjadi alpha. Nah, ini akan mengubah dia menjadi seperti tidak terlihat karena tingkat transparansinya. Nah, kita bisa memberikan berbagai macam jenis blending modes. Tinggal dipilih saja. Kemudian yang terakhir adalah button. Berbeda dengan timeline yang dimiliki oleh movie clip, sebuah simbol button memiliki 4 buah frame. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita coba saja membuat suatu icon untuk berbentuk button. Misalnya di sini saya buat oval tool. Nah, oval ini akan saya coba ubah menjadi simbol bertipe button. Saya modify, convert to symbol. Tipenya saya ganti jadi button. Saya ganti nama jadi tombol. Nah, untuk pertama kali, bila kita ingin melihat apa saja yang ada di dalam button, kita cukup double klik saja button ini. Seperti ini. Maka bisa kita lihat, di dalam button ini akan muncul 4 buah frame, yaitu up, over, down, dan hit. Yang pertama adalah up. Up sendiri adalah nilai awal dari button itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah over, yaitu penampilan button ketika kita mau over mouse kita ke button. Misalnya di sini, di bagian over, saya buat insert keyframe, dan saya ubah warna biru ini menjadi warna yang lain. Misalnya menjadi warna merah. Dan kemudian adalah down. Down adalah penampilan button ketika button tersebut diklik. Nah, ini saya insert keyframe juga. Saya ubah warnanya misalnya menjadi hijau. Dan yang terakhir adalah hit.
Hit itu akan menunjukkan area dari keaktifan button itu sendiri, atau dengan kata lain merupakan area yang merespon saat mouse kita klik. Nah, seperti ini contohnya. Kalau seperti ini, otomatis yang akan terklik adalah area yang di dalam lingkaran ini. Bila kita pindahkan, maka areanya akan berpindah ke bagian kanan, seperti itu. Nah, untuk kembali keluar, kita cukup pilih scene 1 yang ada di bagian bawah dari timeline kalian. Seperti yang saya bilang tadi, button hanya memiliki 4 buah frame berbeda dengan movie clip. Bila movie clip saya double klik, maka akan muncul timeline yang seperti timeline utama kita. Di sini kita bisa membuat animasi lagi di dalam movie clip ini. Kemudian saya kembali lagi ke scene 1. Demikian video tutorial kali ini. Terima kasih.